Setidaknya ada 12.000 mahasiswa Jakarta terancam berhenti kuliah karena beasiswanya dicabut secara sepihak. Yang sudah mendapatkan KJMU setiap 6 bulan, mendaftar. Disurvei kembali, ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka ya kita hold. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Resti Hartika. Di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan teriakan-teriakan mahasiswa Jakarta di platform X, Twitter, di TikTok, dan berbagai media sosial lainnya ya teman-teman. Kenapa? Teriakan apa? Katanya PJ Gubernur yaitu Bapak Heru mencabut fasilitas KJMU dari ribuan mahasiswa yang ada di DKI Jakarta. Nah, setelah dilakukan demo dari mahasiswa dan masyarakat, katanya barulah Bapak Heru memberikan klarifikasi bahwa fasilitas KJMU tersebut akan dilakukan pendataan ulang. Yang tadinya berdasarkan berita yang tersebar di berbagai platform media sosial, yaitu katanya KJMU akan dihapuskan atau dicabut. Setelah berita itu viral, barulah Bapak Heru PJ Gubernur DKI Jakarta melakukan klarifikasi bahwa kata beliau KJMU tidak dihapuskan, cuman hanya akan dilakukan pengkajian ulang. Mana sih sebenarnya, apakah benar dihapuskan atau dilakukan pengkajian atau pendataan ulang. Katanya ada beberapa mahasiswa yang dulunya membutuhkan KJMU sekarang udah naik kelas sehingga taraf ekonominya tidak memerlukan lagi KJMU. Gimana sih sebenarnya ceritanya? Dan juga di sini kita juga akan lihat gimana juga respon Bapak Anies yang dulu beliau adalah pencetus KJMU. Oke, baiklah teman-teman, gak usah berlama-lama, mari sama-sama kita nonton cuplikan video berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Oke, baiklah, mari sama-sama kita nonton. Media sosial dibuat riuh setelah ribuan mahasiswa pemegang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU berkeluh kesah setelah tidak lagi mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jakarta. Mereka mengaku terancam tidak dapat melanjutkan kuliah karena tak ada dana. Ribuan pemegang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU bersuara meramaikan jagat maya lantaran kelanjutan kuliah mereka terancam terputus. Mereka resah karena nama-nama mereka tidak ada lagi di daftar penerima beasiswa sebagaimana yang tercantum di situs Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau P4OP. Keresahan itu lalu mereka viralkan di media sosial, salah satunya melalui akun @UNJ Secret. Bahkan dalam salah satu unggahannya itu, UNJ Secret menyebut setidaknya ada 12.000 mahasiswa Jakarta terancam berhenti kuliah karena beasiswanya dicabut secara sepihak. Kartu yang mereka andalkan selama ini dalam status diblokir. Sejumlah pengunggah lantas menuding penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebagai biang dibalik sengkarut ini. Melalui akun yang sama, para penerima KJMU mendesak PJ Gubernur Jakarta itu untuk berdialog dengan mahasiswa perihal kebijakan ini. Mereka juga menuntut transparansi penetapan desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kekisruhan ini tak pelak membuat Alif Rizky, salah satu pemegang KJMU, risau dan harus memutar akal sebagai langkah jaga-jaga jika hal terburuk sampai terjadi. Sekarang saya semester 6, alhamdulillah penerima KJMU dari semester 1 ya, dari awal ya. Ya, jadi waktu awal-awal saya emang gak ada kayak peraturan kayak gini. Pas semester ini aja nih yang bikin tegang gitu kan. Bahkan sampai orang rumah tuh nih kita harus putar otak lagi gimana memenuhi kebutuhan gitu ya. Mungkin seperti itu, Mas. Kalau saya pribadi jujur sih baru tadi pagi tuh di sini kayak merenung ya, langsung nyari job part time maupun nyari ya di magang gitulah gitu. Iya, untuk mungkin mengantisipasi ya kalau memang misal kita pahit-pahitnya nggak terdaftar gitu kali ya.
KJMU yang tak lain adalah bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini disebutkan merupakan program Pemprov Jakarta yang digagas mantan Gubernur Anies Baswedan. Besarannya mulai dari 1,5 juta hingga 9 juta rupiah per semester. Adanya hal seperti ini tentu harus ditanggapi dengan serius. Dan kemudian berpihaklah kepada masyarakat bahwa apa yang sudah mereka terima itu jangan digagalkan di tengah jalan hanya karena alasan klise tidak tersedianya anggaran atau lainnya. Disitulah fungsi daripada seorang gubernur untuk mencarikan solusi, bukan menyerah terhadap keadaan. Dan disitu pula fungsi daripada para anggota legislatif untuk memberikan masukan-masukan dari mulai yang lembut sampai yang keras bahkan kepada Gubernur DKI kaitannya dengan bahwa Jakarta, masyarakat Jakarta harus menerima pendidikan yang baik dan disupport pendidikannya yang sudah berlangsung jangan lagi dikurangi. Bila tidak mampu menambahkan maka jangan mengurangi. Saya kira jalan yang terbaik adalah carikan solusi dan jangan kemudian mereka merasa gelisah. Di sisi lain, data dari Komisi E DPRD DKI Jakarta menyebutkan jumlah penerima KJMU kini melebihi 13.500 mahasiswa per November tahun lalu. Saat itu Dinas Pendidikan Jakarta menganggarkan 360 miliar rupiah. Namun kini dana yang disediakan anjlok hingga separuhnya menjadi hanya sekitar 180 miliar rupiah. Ini kan adik-adik yang kemarin itu ada yang semester 1, semester 2, semester 3 yang sudah mendapatkan KJMU setiap 6 bulan, setiap 6 bulan daftar. Nah ini daftar tetap berjalan dengan baik dan dipastikan sambil jalan mereka mendapatkan KJMU. Pemda DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Itu mereka sambil kerja, sambil belajar segala macam silakan aja. Jadi kalau nanti di cross check dengan data pajak di Bapenda, ada kata merah ya, Bapenda. Nah itu kan kita lihat data-datanya yang nggak bisa kita sebutkan di sini dan disurvei kembali, ya kan. Dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka ya kita hold. Anggaran ini kita bisa berikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini juga tadi adik-adik ngomong gitu kan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita akan lihat gimana juga respon Bapak Anies yang dulu beliau adalah pencetus KJMU. Begini, ketika kita membantu anak-anak untuk belajar dengan beasiswa, maka proses pemberian beasiswa itu harus sampai tuntas kuliah. Apabila terjadi perubahan, maka caranya itu dengan tidak melakukan rekrutmen baru, sehingga tidak ada peserta baru. Tapi mereka yang sedang kuliah dan sedang dibiayai, negara harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas. Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak meneruskan, maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru. Tapi yang sudah masuk ke dalam penerima, harus mereka dibiayai sampai tuntas. Kalau tidak, mereka akan terbengkalai. Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena itulah mereka terima dukungan beasiswa. Ini prinsip sederhana dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan program. Jadi seperti kalau Anda mengelola sekolah, terus sekolahnya dinyatakan sudah mau ditutup, maka caranya jangan terima siswa baru, tapi siswa yang sudah ada dituntaskan. Kalau memang tidak bisa, disiapkan tempat baru, kemana dia harus belajar supaya tidak terbengkalai. Kalau tidak, ada begitu banyak orang tua, anak-anak yang malah menderita akibat kebijakan. Nah, gimana nih menurut pendapat teman-teman terkait dengan persoalan KJMU ini? Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, menurut teman-teman gimana nih?
mana sih sebenarnya, apakah benar dihapuskan atau hanya pendataan ulang, atau apakah memang awalnya niatnya dihapuskan nih, tapi karena ribut di berbagai lini masa ya, sehingga Pak Heru mengklarifikasi perkataannya menjadi pendataan ulang. Nah, kita berharap kan secara pendapatan daerah terbesar yaitu ada di DKI Jakarta. Masa sih yang sudah terlaksana harus dikurangi gitu kan ya? Aduh, kalau memang ia dihapuskan atau fasilitasnya dikurangi, berarti ada ribuan mahasiswa yang terancam akan mandat kuliahnya, atau bahkan banyak nantinya mahasiswa atau anak-anak Jakarta ini yang mungkin akan banyak mengalami putus kuliah, sehingga taraf pendidikan di Jakarta semakin menurun. Nah, kita sangat mengkhawatirkan hal ini tentunya, karena DKI Jakarta yang pendapatan daerahnya sangat besar, sehingga terciptalah yang namanya KJMU, dan sekarang malah di stop atau malah dikurangi. Wah, ini ada apa? Ya kan? Nah, kita jadi bertanya-tanya, ada apa? Secara Jakarta memiliki pendapatan daerah yang terbesar di Indonesia, tapi fasilitas yang sudah ada pun malah ditutup. Kita sama-sama berharap buat teman-teman yang mendapatkan fasilitas KJMU semoga tidak terputus kuliahnya, dan semoga fasilitas KJMU-nya tetap berjalan seperti apa adanya tanpa diputus. Harusnya ini sih ditambah ya Bapak. Nah, jadi harusnya fasilitas KJMU itu yang mungkin ini ibarat kata ya, ini dulunya mendapat hanya 10.000 mahasiswa. Sekarang tuh mah harusnya ditambah Bapak ya. Sekarang harusnya kita berharapnya itu ditambah menjadi 20.000 mungkin, karena semakin tahun kan semakin meningkat pendapatan daerah tersebut. Kenapa? Karena nanti akan banyak gedung-gedung baru yang pajaknya akan masuk ke Pemda Jakarta, akan ada usaha-usaha bisnis-bisnis atau restoran-restoran atau usaha-usaha lainnya yang akan tumbuh, dan pendapatan daerah pun akan semakin bertambah. Harusnya KJMU itu ditambah fasilitasnya. Oke, baiklah, sekian dulu dari saya. Kalau teman-teman punya komentar, silakan langsung aja komen di kolom di bawah ini, asalkan sopan dan santun ya teman-teman. Sekian dulu dari saya, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton channel YouTube ini, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Jangan lupa bagi yang belum, mohon dibantu subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain loncengnya teman-teman. Nonton juga video-video saya di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.